warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa kembali di podcast Laksana. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini sebagai host podcast Laksana yang akan membawakan episode kali ini sampai dengan selesai. Tidak hanya sendiri, saya juga memiliki rekan, yaitu saya Siti Hawa. Nah, ini merupakan episode terbaru podcast Laksana yang diprakarsai oleh Kodim 0317 TBK bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, ruang diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide, serta membangun komunitas. Teman-teman, seperti kita lihat bersama bahwa saat ini podcast Laksana memiliki suasana baru di mana ruangannya sudah dibentuk dengan sangat bagus nih. Bisa kita lihat ya Kak? Betul sekali, sudah ada progres yang luar biasa. Nah, ini sebuah keseriusan dari Kodim 0317 TBK untuk merangsang generasi muda dengan aktif dalam bidang broadcasting dan meningkatkan literasi media serta meningkatkan pengetahuan para pelajar. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Pada episode kali ini, kita mengangkat topik kolaborasi antar lembaga dengan pelibatan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik oleh Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Nah, ini ada yang beda Kak hari ini. Wah, apa itu? Kita ada quotes. Wah, Nah, quotes jadi boleh quotes-nya bahwa garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit di Indonesia terletak pada Badan Karantina Kesehatan. Nah, selaras ya sama topik kita pada hari ini. Betul. Nah, di hari ini pada kesempatan yang baik ini kita hadir salah seorang motivator besar nih bisa jadi, yaitu Bapak Haji Novi Hendri SKM MSc selaku Kepala Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun dan juga selaku narasumber yang hebat pada hari ini. Ya, selamat datang Bapak. Ya, Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah sudi hadir di podcast kali ini. Izinkan kami para pelajar memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Bapak Haji Novi Hendri SKM MSc dan seluruh pegawai Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun yang selalu menjalankan tugas negara dan pelayanan kepada masyarakat dengan semangat yang tinggi. Nah, sebelum kita memulai podcast dan pembahasan yang lebih panjang di hari ini, dari kami meminta sebuah pendapat dari Bapak mengenai kehadiran podcast Laksana ini yang mana kita ketahui bersama diselenggarakan oleh pelajar dan juga untuk pelajar. Bagaimana kira-kira pendapat dari Bapak? Nah, itu tadi Pak, karena kan mungkin untuk podcast dari pelajar untuk pelajar ini baru diprakarsai oleh Kodim 0317 TBK ini yang dimana first time yang ada. Betul sekali. Jadi mungkin bagaimana nantinya podcast ini ke depannya membantu para pelajar untuk meraih pengetahuan yang lebih. Nah, ruang diskusi dan segalanya. Mungkin kami ingin tanggapan dari Bapak. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Boleh banget ya Pak. Sungguh hebat bunga aglonema. Nah, Cakep. Daunnya lebat, tumbuh penuh dengan warna. Cakep. Sebelum kita berpodcast ria, izinkan saya menyampaikan salam Laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Oh, jadi kita ada simbolnya? Ya. Salam sehat. Boleh bareng-bareng nih. Boleh, Bareng-bareng ya Pak. Oke. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Baik, memang kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan adanya podcast Laksana ini, karena ini adalah merupakan media informasi dan komunikasi bagi kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan edukasi kepada masyarakat dan kepada siswa khususnya bagaimana kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini khususnya bagaimana kita meningkatkan pelayanan ke bidang kesehatan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun
di mana kami sudah dapat kesempatan untuk hadir pada podcast kali ini. Mudah-mudahan podcast Laksana semakin sukses, semakin jaya, dan semakin memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Dimana kita sebentar lagi juga akan selesai ya. Betul sekali. Ya. Baik, pertanyaan kita langsung ke pertanyaan pertama Bapak. Ya, Izin silakan. Bapak. Ya. Bisakah Bapak menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab dari Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Tanjung Balai Karimun kepada kami? Karena dari kami para pelajar masih awam dengan Kantor Karantina Kesehatan. Jujur Bapak, dengan saya sendiri pun masih belum tahu pasti sebenarnya Kantor Karantina Kesehatan ini seperti apa. Oh gitu ya. Betul. Ya, baik ya adik-adik, seperti yang diketahui bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Tanjung Balai Karimun atau nanti akan berubah nama jadi Balai Kekarantinaan kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Nah, jadi bulan Januari nanti kita berubah nama menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Nah, ini adalah merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana kantor kekarantinaan ini itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang kesehatan dan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023, yaitu dia mempunyai tugas dan fungsi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tugas pokoknya, tugas utamanya adalah melaksanakan cegah, tangkal ya, keluar dan masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara. Yaitu apa itu pintu masuk negara? Pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara. Jadi tugas pokoknya itu adalah melaksanakan cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang keluar masuk di pintu masuk negara. Nah, cegah itu berarti kita mencegah supaya jangan keluar penyakit dari daerah kita ke dunia luar. Sedangkan tangkal, bagaimana upaya kita mentangkal supaya penyakit jangan tidak masuk ke negara kita. Nah, itulah adalah tugas utamanya. Di samping fungsi-fungsi yang lain, Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam ini Balai Kekarantinaan Kesehatan juga melaksanakan tugas-tugas seperti melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di pelabuhan, melaksanakan pelayanan kesehatan di pelabuhan, melaksanakan pelayanan kesehatan kedaruratan di pelabuhan juga. Nah, itu adalah merupakan tugas-tugas pokok dan fungsi kita yang ada di pelabuhan. Kenapa fungsi ini penting? Ya, adik-adik harus tahu kita semua bahwa melaksanakan cegah tangkal penyakit itu sekarang merupakan hal yang sangat penting sekali. Iya, betul. Ya kan? Kenapa? Karena sekarang banyak permunculan penyakit-penyakit baru. Nah, penyakit baru yang disebut dengan new emerging disease, penyakit-penyakit baru, dan juga penyakit yang lama muncul kembali yang disebut dengan re-emerging disease. Nah, oleh sebab itu supaya penyakit itu tidak masuk ke negara kita, karena sekarang dengan kemajuan teknologi misalnya kan, itu pergerakan alat transportasi itu begitu cepat, pergerakan orang, barang, alat angkut dari suatu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, itu sangat cepat. Bahkan lebih cepat daripada masa inkubasi suatu penyakit. Oleh sebab itu, di pintu masuk negara, khususnya pelabuhan, kita perlu melakukan suatu screening, perlu melakukan suatu pengawasan. Nah, disitulah peran kantor atau Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya kita mencegah jangan terjadinya penularan penyakit antar negara, antar manusia, yang bisa menyebabkan yang disebut dengan PHEC, yaitu Public Health Emergency of International Concern. Mungkin adik-adik masih ingat kan pandemi COVID kemarin? Wah, ingat sekali ya. Nah, itu adalah suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Betul. Nah, supaya nanti penyakit-penyakit baru ke depan tidak masuk lagi, maka kita perlu pengawasan di pintu masuk negara. Di sanalah peran teman-teman kantor kesehatan pelabuhan bersama-sama stakeholder yang lain, kita bekerja sama untuk melakukan cegah tangkal tadi. Nah, itulah fungsi kita di
pelabuhan. Mungkin adik-adik sudah bisa paham ya? Bisa. Paham sekali ya. Betul Menarik ya. nih ya ternyata. Ya. Nah, ini juga ada hubungan dengan pertanyaan berikutnya tentang cegah tangkal. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana pandangan Bapak terkait tentang letak geografis daerah kita Kabupaten Karimun mengenai tentang tantangan tugas kantor karantina kesehatan pelabuhan kelas 2 Tanjung Balai Karimun, karena kita ketahui bersama Karimun ini berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan juga menjadi jalur perdagangan bebas. Ya. Jadi ya, nah, itu bagaimana pendapat Ya. dari Bapak? Karena apalagi kan untuk di pelabuhan itu otomatis Malaysia dan dengan Singapura. daerah kita, itu adalah tempat yang paling cepat dan Ya. dekat dengan kita. Iya. Betul ya, betul adik-adik semua ya. Jadi kita sebenarnya harus bersyukur ya, Iya. karena Pulau Karimun ini adalah pulau yang sangat strategis. Betul sekali. Karena dekat dengan negara-negara Negara lainnya. Jadi tapi sekaligus merupakan tantangan. Nah, Iya. Nah, tantangan kalau di bidang kesehatan seperti yang Bapak ceritakan tadi, bahwa memang kita ini berada di jalur perdagangan internasional. Iya, betul. Karena kita menurut data yang ada itu perdagangan kapal yang lewat di Selat Melaka itu bisa mencapai hampir 100.000 ya, satu tahun ya. Oleh sebab itu tugas kantor kesehatan pelabuhan kita berupaya bukan saja kita hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang saya sebutkan tadi, tapi kita juga bagaimana meningkatkan ketahanan kesehatan dan bagaimana kita mengedukasi seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di pelabuhan menyadari betul bahwa kita dengan posisi kita di sini adalah merupakan suatu posisi yang mempunyai faktor risiko tentang penularan penyakit yang akan masuk ke wilayah kita Indonesia, khususnya di Pulau Karimun ya. Iya. Oleh sebab itu makanya kita terus melakukan meningkatkan ya yang disebut dengan upaya-upaya surveillance ya. Surveillance itu adalah suatu upaya pengamatan, pemantauan, pengolahan data, analisis terhadap siapa? Yaitu terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang masuk ke Pulau Karimun. Itu kita lakukan pemantauan sehingga kita mendapatkan faktor-faktor risiko mana yang bisa menjadi potensi penularan penyakit itu. Oke, jadi memang ada datanya Pak ya? Ya. Nah, itu tadi memudahkan segala urusan di pelabuhan dengan data-data yang sudah termuat. Iya, begitu. Jadi kita sebenarnya bersyukur ya kita karena dengan adanya posisi Karimun seperti ini sekaligus itu ancaman ya. Ya. Namun bukan berarti kedaulatan kesehatan masyarakat itu adalah suatu hal yang bisa kita kendalikan. Betul. Makanya tugas KKP di sini kantor kesehatan pelabuhan itu adalah melakukan upaya to detect, to prevent, to respond. Yaitu kegiatan pengawasan ya. Pengawasan, kemudian pengendalian Iya. dan respon. Respon. Nah, terhadap apa? Ya terhadap orang, terhadap barang, terhadap alat angkut dalam ini kapal dan lingkungan. Dalam lingkungan supaya tidak menjadi faktor risiko penularan penyakit. Jadi melakukan pengawasan, pengendalian dan respon itu kita lakukan secara terintegrasi. Termasuk faktor risiko lingkungan di sana. Lingkungan itu kan banyak ya. Iya, betul. Ada lingkungan tentang bagaimana tentang kondisi lingkungan fisik, kimia, biologi, radiasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan pengawasan dan pemantauan. Dan kita merasa yakin walaupun Pulau Karimun ini adalah pulau yang begitu strategis, tapi dengan adanya kerjasama kita di Karimun bersama masyarakat, lintas sektor, kita tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan kita bisa istilahnya kita bisa mengendalikan faktor-faktor risiko tersebut, khususnya faktor risiko bidang kesehatan. Iya. Selanjutnya Bapak, pertanyaan ketiga, bisakah Bapak menjelaskan tentang kolaborasi antara lembaga dan perlibatan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik oleh kantor karantina kesehatan pelabuhan kelas 2 Tanjung Balai Karimun? Ya, memang seperti yang adik ketahui juga ya, suatu pekerjaan apapun yang kita laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kita nggak bisa bekerja sendiri. Iya, Betul. pasti Betul, kita kan? ada Betul tak? partner. Nah, Betul sekali. Ya, karena kita mempunyai suatu tujuan bersama. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi, apalagi di pelabuhan ya. Pelabuhan itu kan
suatu banyak aktivitas di sana. Nah, begitu juga masalah kesehatan. Sehat itu bukan miliknya orang kesehatan saja, Iya. Betul. tapi sehat itu milik semua. Semuanya. Semua orang ya. Oleh sebab itu kita di kawasan pelabuhan selalu melakukan kolaborasi. Nah, terkait dengan bagaimana kita melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan di pelabuhan itu, yaitu tadi kita secara konkret ya, kita tentu membuat bagaimana ya kita mengkolaborasikan faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi, ancaman-ancaman kesehatan tadi itu, kita bikin katakanlah suatu rencana kontingensi bersama dengan stakeholder pelabuhan. Dalam hal ini tentu di bawah koordinasi KSOP ya, kantor sar bandar, kemudian CIQP yang lain, kemudian instansi yang lain, kita membuat suatu rencana kontingensi. Contingency plan, bagaimana seandainya terjadi misalnya bagaimana penanggulangan suatu kedaruratan penyakit misalnya di pelabuhan. Nah, ini seperti yang ada alami kemarin kan kita pernah COVID ya. Iya, betul. Nah, COVID itu adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, bagaimana kita bekerja sama menghadapi ancaman COVID itu. Jadi semua kita bekerja sama sehingga tantangan-tantangan itu yang bersifat penyakit bisa meluas, bisa kita lokalisir. Jadi fungsi kita di pelabuhan itu sebelum dia masuk kita sudah bisa mengantisipasi di sana. Nah, seperti itu. Nah, berbicara tentang kolaborasi nih tadi, apa ada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kolaborasi antar lembaga dan dalam upaya pelibatan masyarakat, serta bagaimana dari karantina kesehatan pelabuhan kelas 2 ini mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada suatu contoh konkret yang ingin saya sampaikan juga kepada adik-adik. Nah, contohnya misalnya di pelabuhan itu kita bagaimana kolaborasi kita sudah terbentuk ya. Kita mengusahakan seperti tadi itu bukan saja hanya faktor risiko penyakit masuk, tapi faktor lingkungan pelabuhan juga kita bikin pelabuhan itu seperti pelabuhan itu harus sehat. Gitu. Iya, betul. Bukan hanya sehat dari segi fisiknya, tapi juga masyarakatnya sehat. Nah, kemarin kita di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sudah membentuk forum, namanya Forum Pelabuhan Sehat. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana kolaborasi konkret kita. Jadi forum itu bersama-sama stakeholder atau pemangku kepentingan yang di pelabuhan itu, kita bersama-sama menciptakan pelabuhan Karimun yang sehat. Baik dari segi sarana prasarananya, kemudian bagaimana pola hidup bersih dan sehat di pelabuhan, termasuk bagaimana mencegah orang tidak kawasan tanpa rokok di pelabuhan, bagaimana pengolahan sampahnya di pelabuhan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana ketertiban dan keamanan di pelabuhan, kesehatan lingkungan di pelabuhan. Nah, itu kita tuangkan dalam suatu forum, yang forum ini menjadi wadah bagi semua stakeholder untuk memberikan kontribusi sehingga pelabuhan itu jadi pelabuhan sehat. Nah, ini sudah menjadi komitmen kita bersama. Nah, yang perlu kita laksanakan sekarang yaitu bagaimana kita melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan, sehingga apa yang sudah kita buat segera dipantau, sehingga dia memberikan satu output dan outcome yang kita harapkan. Nah, seperti pertanyaan Dek Nurul tadi, maksudnya apa tantangannya terbesarnya kan gitu. Iya, betul. Memang setiap kegiatan tuh tidak bisa serta-merta ya. Nah, seperti saya sampaikan sedikit, misalnya pengetahuan tentang kesehatan ya. Kata masyarakat, taruhlah masyarakat pelabuhan. Nah, yang dikatakan masyarakat pelabuhan itu kan ada masyarakat yang berada di pelabuhan, termasuk masyarakat yang bekerja di pelabuhan. Nah, itu kesehatan masyarakat tuh bisa kita lihat dari 4 faktor itu. Bagus apa tidak derajat kesehatan masyarakat itu. Pertama itu dilihat dari segi lingkungan. Nah, lingkungan itu mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat tuh sampai 50% itu. 50%. Kedua itu masalah perilaku. Iya, perilaku. Dengan buang sampah sembarangan. Yang ketiga tuh yaitu masalah pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan, dan yang keempat itu masalah herediter lah. Jadi 4 faktor ini yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat pelabuhan ya. Ini menurut seorang teori Hendrik Bloom namanya. Bisa dipelajari itu. Nah, oleh sebab itu tantangan terbesarnya itu tantangan yang kedua tadi itu. Di samping kita bagaimana kita memanfaatkan lingkungan supaya lingkungan itu bagus, masalah perilaku masyarakat itu yang karena
tantangan terbesarnya. Ya, karena kan perilaku kembali lagi pada personalnya kan. Nah, jadi merubah perilaku masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat itu perlu kita lakukan edukasi secara terus-menerus. Iya, betul. Sehingga untuk mencapai tujuan sehat itu, karena tujuan Kementerian Kesehatan salah satunya adalah menciptakan masyarakat hidup sehat dan produktif dan mandiri gitu. Oleh sebab itu masyarakat sendiri juga harus merubah perilakunya. Iya. Karena setelah kita lihat sekarang trennya penyakit sekarang bukan hanya penyakit menular, tapi penyakit tidak menular juga naik prevalensinya. Artinya angkanya. Nah, penyakit tidak menular ini biasanya pengaruh dengan perilaku manusia. Lebih ke gaya hidup ya, Pak. Gaya Dapat hidup. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama di kantor karantina kesehatan di pelabuhan juga nanti akan terus melakukan edukasi, menciptakan pelabuhan sehat. Salah satunya bagaimana pengelolaan sarana prasarana, kebersihan, kawasan tanpa rokok di pelabuhan sehingga nanti akan tercipta pelabuhan itu pelabuhan aman, nyaman dan tertib. Nah, gitu. Jadi tadi setelah ada ini tantangannya, ada hambatannya juga. Jadi kita lanjut Bapak. Bagaimana menurut Bapak terhadap tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun dalam mendukung peran kantor karantina kesehatan? Jadi masyarakat ini apakah memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu kantor karantina kesehatan, Bapak? Ya, sangat besar sekali peran masyarakat di sana, ya. Karena masyarakat itu sebagai subjek, ya, sebagai pelaku dan sebagai objek itu. Jadi masyarakat itu perannya itu sangat penting sekali di sana. Karena kita sebagai stakeholder kan kita menghimbau ya, bagaimana masyarakat supaya dapat melaksanakan upaya-upaya menuju kesehatan yang lebih baik. Gitu. Jadi kita lihat bagaimana tingkat masyarakat sekarang itu partisipasinya sudah cukup bagus itu. Nah, tinggal kita lagi sekarang bagaimana memantaunya, memantau, mengevaluasi, terus makanya teman-teman di kantor Balai Karantina Kesehatan yang berbasis lingkungan itu terus melakukan survei, misalnya survei lingkungan di pelabuhan 1 bulan sekali dilaksanakan. Kemudian melaksanakan pemeriksaan alat angkut ke kapal, itu terus. Nah, respon dari masyarakat baik yaitu ABK kapal, terhadap anak buah kapal, termasuk masyarakat pelabuhan sudah bisa memahami. Tapi itu perlu kita terus tingkatkan terus dan pantau sehingga betul-betul kesehatan itu menjadi suatu kebutuhan dan kesadaran sendiri ya bagi mereka gitu. Berarti dari masyarakat dan juga dari badannya sendiri punya kesinambungan masing-masing ya, Pak. Jadi harus kerja sama. Harus kerja sama yang konkret. Dan dari badan juga membutuhkan data-data yang diterima langsung oleh masyarakat gitu ya, Pak. Ya, makanya hasil-hasil daripada survei kita tentang lingkungan di sana kita sampaikan ke stakeholder yang lain, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan. Kita bersama dengan instansi-instansi terkait ya, di pelabuhan. Berarti memang masyarakat ini sangat bersinambungan dengan badannya sendiri. Ya. Nah, tadi kita membahas tentang masyarakat dan juga badan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana nih tata cara dan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Jadi apa saja sih prosedur dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh kantor karantina kesehatan pelabuhan kelas 2 untuk mencegah penyebaran penyakit yang berkemungkinan dibawa oleh warga pada saat perjalanan dari suatu wilayah atau dari negara-negara lain? Ya. Boleh Bapak, silakan. Ya. Jadi seperti yang kita tadi sampaikan bahwa kita melakukan surveillance ya, pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang yang masuk ke pelabuhan kita. Nah, itu tentu ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan ya. Nah, prosedur-prosedur yang ditetapkan itu sesuai dengan International Health Regulation tahun 2005. Nah, kemudian kita juga turunan-turunannya sampai dengan standar operasional prosedur yang kita tetapkan di kantor karantina kesehatan. Nah, jadi kalau alat angkut, misalnya contoh ya, seperti yang Bapak terangkan. Nah, kalau alat angkut itu masuk ke wilayah kita, katakanlah suatu alat angkut itu kapal misalnya. Nah, itu dia harus ada izin karantinanya gitu. Jadi memang sudah ada aturannya, Bapak? Ada aturannya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya suatu kapal ya, kapal A gitu, masuk ke Indonesia datang dari luar negeri, baik daerah terjangkit misalnya, atau daerah tidak terjangkit tapi asal datang dari luar negeri, itu kapal terus mengibarkan bendera Q
warnanya kuning. Oh, kuning. jadi memang Jadi, Ada simbol ya, ada Pak? simbolnya. Nah, itu bendera karantina namanya. Nanti dia berlabuh, tidak boleh masuk pelabuhan ya. Nah, nanti petugas kita dari kantor kesehatan pelabuhan ini yang sudah ditugaskan terdiri dari petugas-petugas fungsional seperti entomolog, epidemiolog dan perawat. Ya. Itu dia naik ke kapal itu pakai boat. Nah, kapal ini berada disebut dengan zona karantina. Nah, setelah itu mereka naik ke kapal. Nah, ini perlu perjuangan tuh. Teman-teman tuh kadang-kadang naik tangga yang pakai tali betul. tuh. Iya. Tapi mengasihkan. Tapi menarik ya. Iya, Menarik kan? Jadi Ada pengen tantangan coba. sendiri. Ya. Itu ada tantangannya Ada tersendiri. tantangan sendiri. Dan sampai di sana di atas kapal maka mereka melakukan tugas mereka masing-masing, yaitu mengecek ABK tadi dengan prosedur. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ABK kapal itu harus sehat kan. Betul. Nanti ada instrumen-instrumen, dokumen-dokumen karantina yang harus dilengkapi oleh kapten kapal dan ABK kapal. Ya, salah satu contohnya misalnya ya ada bagaimana vaksinnya, apa lengkap apa tidak, kemudian surat-surat karantina dari negara asal. Nah, itu prosedur itu kalau udah selesai, diperiksa juga kapalnya itu, diperiksa sanitasinya. Tidak berisiko terhadap misalnya adanya vektor ya. Vektor itu adalah hewan-hewan atau arthropoda yang membahayakan kesehatan. Nah, itu ada instrumennya yang tidak dinilai. Nah, setelah dinyatakan kapal itu sehat, ABK-nya sehat, nah nanti prosedurnya teman-teman dari karantina kesehatan ini memberikan clearance. Kapal itu katakanlah namanya disebut dengan Certificate of Pratique. Nah, setelah itu baru bendera kuningnya turun. Berarti baru kalau boleh masuk. Nah, kapalnya boleh masuk. Nah, itu dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya oleh instansi-instansi terkait. Nah, itulah SOP-nya kalau kita kapal. Nah, kalau penumpang gimana gitu. Nah, di terminal internasional begitu juga. Kapal masuk dengan prosedur yang tadi. Nah, kalau penumpang masuk dalam internasional itu dalam keadaan normal seperti ini, ya kita mengadakan pemeriksaan suhu tubuh di sana. Nah, jadi penumpang itu tidak boleh dalam keadaan sakit. Misalnya. Nah, kalau ada terdeteksi sakit, misalnya di alat kita ada namanya thermoscanner dengan suhu 37,5 ke atas, nanti teman-teman dari karantina akan mengobservasi di tenaga medis kita. Kita punya ruangan pelayanan kesehatan di pelabuhan. Nanti diobservasi oleh tenaga medis, dalam hal ini dokter. Nanti hasil tata laksana observasinya bagaimana. Kalau seandainya keluhannya berat, itu dirujuk ke rumah sakit. Kalau itu ada tindakan selanjutnya, ada yang disebut dengan nanti namanya karantina, isolasi dan selanjutnya. Nah, itu prosedur yang dilaksanakan oleh untuk penumpang. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kapal mau berangkat. Nah, berangkat itu kapalnya diperiksa juga dalam kondisi sehat, ABK-nya sehat, dikasihkan lagi clearance, namanya Public Health Quarantine Clearance, baru dia bisa Keluar. berlayar dengan izin instansi lainnya. Nah, itulah prosedur yang kita laksanakan. Oke. Tadi kita dari laut ya Bapak, sekarang kita berpindah kembali ke darat. Jadi bagaimana kantor karantina kesehatan mengelola situasi darurat apabila menghadapi ancaman penyebaran penyakit menular atau berbahaya? Ya, jadi makanya jauh-jauh hari kita kan tidak menghendaki situasi darurat itu Ya, ya. pasti. Jadi kedaruratan itu yang kita sebut dengan tadi Public Health Emergency of International Concern (PHIC) atau bahasa Indonesianya KKMD itu. Kedaruratan kesehatan yang dapat meresahkan dunia. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita susunlah rencana contingency plan. Jadi kita di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun alhamdulillah sudah punya tuh rencana kontingensi pelaksanaan pengendalian penyakit A, B, C misalnya. Nah, di situ masing-masing kita sudah mempunyai alur kinerja, alur komunikasi, alur pengendalian risiko, sehingga nanti kalau terjadi kedaruratan, ya kita bisa melaksanakan pengendalian. Nah, rencana kontingensi itu selalu kita evaluasi. Kita laksanakan tabel top exercise-nya, kita latihan simulasi, kita latihan di dalam ruangan, sehingga efektif dia untuk dilaksanakan. Jadi di sini kita bersama-sama instansi terkait, seperti yang saya sebutkan tadi, pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk itu harus dilakukan bersama-sama. Baik itu pemerintah pusat,
atau pemerintah daerah Iya. atau stakeholder yang lain. Nah, karena seperti tadi dari pelabuhan itu kan dirujuk ke rumah sakit, Iya, Betul. ke wilayah. Nanti kalau ada orang yang teridentifikasi membawa penyakit di pelabuhan, kalau dia misalnya suspek dan lain sebagainya, ada dilakukan tracing misalnya di wilayah. Jadi kerjasama kita dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, itu sehingga informasi-informasi itu bisa dapat, sehingga kita bisa mencegah perluasan dari penyakit yang tidak kita harapkan. Balik lagi Iya. ada kerjasama dari Kerjasama. Iya, tidak Kolaborasi. bekerja dengan pisah-pisah. Iya. Pasti ada kesinambungan Siap. antar Nah. instansi dan juga Iya. masyarakat. Iya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang masyarakatnya, tentang bagaimana prosedur, kalau sekarang kita berbicara tentang teknologi. Kita Iya. ketahui bersama teknologi terus berkembang. Nah, jadi pertanyaan itu bagaimana peran teknologi dalam membantu kantor karantina kesehatan dalam memantau kondisi kesehatan warga di pelabuhan, dan apa saja peralatan teknologi yang saat ini digunakan oleh kantor karantina kesehatan. Ya, kita sama-sama tahu ya Pak, sekarang kan kita berbasis teknologi. Iya. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu kesehatan di masyarakat. Iya Iya, betul. betul. Nah, memang secara prosedural kita di KKP ya, di kantor kesehatan pelabuhan itu sudah dibelakati sarana dan prasarana ya, termasuk bagaimana kita mendeteksi kemungkinan adanya potensi penyakit yang masuk. Nah, salah satunya tadi di awal screening yang dapat kita lakukan, kita punya alat thermoscanner tadi itu. Itu alat utama kita yang ada di pintu awal tuh, untuk mendeteksi seandainya terjadi pendeteksian suhu yang di atas rata-rata, dilakukan observasi ya. Nah, itu kita punya klinik di sana di pelabuhan. Itu alatnya juga lengkap. Di sana ada alat tekanan negatif, kemudian alat poliklinik lah. Nah, itu kita sudah bisa untuk melakukan observasi awal sebelum kita rujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian di dalam sistem aplikasi, nah, kita juga ada sistem aplikasi pemantauan pergerakan kapal dan laporan orang dan lain sebagainya. Itu ada namanya Sinkarkes. Ya. Kita punya sistem informasi kekarantinaan kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan itu seluruh Indonesia terkoneksi dia itu. Jadi pergerakan kapal, orang masuk tercatat di sana. Sinkarkes ini adalah suatu aplikasi yang bisa dipakai juga untuk sekarang bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Ya bisa Indonesia single window gitu. Nah, jadi di aplikasi Sinkarkes ini sangat mendukung sekali di dalam kegiatan surveillance tadi. Juga ada Simentimun, ya, sistem informasi sanitasi Pelabuhan Karimun. Nah, itu khusus ya. kita bikin juga seperti itu. Jadi juga sudah dengan kemajuan teknologi, kita melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi terhadap lingkungan pelabuhan sehat tadi lewat Simentimun. Nah, kalau untuk kapalnya Sinkarkes. Nah, kemudian ya seperti tadi, alat-alat penunjang kita di kantor untuk pengawasan lingkungan juga alhamdulillah sudah lengkap ya. Seperti lingkungan tadi kan saya bilang ada lingkungan biologi, non biologi seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau kita di KKP itu untuk pengendalian faktor risiko lingkungan, misalnya bagaimana kita mengukur tingkat kebisingan, di pelabuhan sudah ada, bagaimana kita mengukur tentang pencahayaan, kemudian bagaimana kita mengukur investasi vektor, kita sudah punya laboratorium entomologi, sehingga laboratorium itu bisa kita melakukan rearing ya terhadap nyamuk dan arthropoda lainnya seperti lalat, kecoak dan apa, kita bisa mundur sehingga arthropoda ini kan bisa membawa penyakit. Ya. Kita sudah punya laboratorium itu dengan alat-alatnya, juga punya alat pendeteksi metil bromide, kita juga punya alat pendeteksi food security, juga teman-teman sudah dilatih untuk itu. Saya kira untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendeteksian dan lainnya kita alhamdulillah sudah dibekali dari Kementerian Kesehatan. Menarik gitu, ya. Jadi memang Kak Nurul segala sesuatu itu by teknologi Betul. sekarang. Nah, iya. Jadi segala pun kegiatan di pelabuhan, Badan Kesehatan Pelabuhan ini punya aplikasinya. Betul Nah, sekali. jadi mudah juga menunjang untuk kita mengobservasi segalanya. Iya, Ya. berbicara aplikasi tadi, apakah bisa diakses oleh seluruh masyarakat atau bagaimana itu, Ya, Pak? apakah itu hanya Untuk badannya dan instansi terkait? Ya, jadi kita punya website ya, ada website www.kkp Karimun.
Di sana bisa dilihat nanti laporan-laporan kita untuk pelaksanaan kegiatan, pencapaian-capaian kinerja. Masyarakat bisa membaca di sana semua. Nah, jadi kita buat saluran seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang tadi itu kan khusus aplikasi untuk bagaimana kita mengelola alur informasi surveillance tentang alat angkut dan barang orang dan kapal. Gitu. Jadi memudahkan masyarakat juga untuk mengetahui. Berarti lebih terbuka data-datanya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi udah dari laut, dari darat, sekarang kembali lagi ke ke laut lagi. Bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap awak kapal dan penumpang yang masuk ke pelabuhan dalam hal pencegahan penyebaran penyakit? Jadi kita bagaimana untuk mencegah penyebaran penyakit itu tadi? Ya, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal juga ya. Jadi pemeriksaan awak kapal, pemeriksaan penumpang itu perlakuannya sama saja ya. Jadi kalau bedanya sedikit, kalau awak kapal dia harus mempunyai sertifikat internasional, sertifikat vaksinasi. Jadi ada buku ICV-nya gitu ya. Kalau penumpang kan tidak. Iya benar. Tapi bagaimana kita memperlakukan dia di kapal itu sama. Jadi kita cek suhu tubuhnya, kemudian kita surveillance tanda-tanda fisiknya. Nah, kemudian kalau di kapal kan ada pernyataan dari Kapten Maritime Declaration of Health menyatakan bahwa ABK-nya dalam kondisi sehat. Gitu. Itu prosedurnya. Setelah pernyataan itu ditandatangani, juga kapal itu punya health book, dia ada buku sehatnya, itu ditandatangani juga. Nah kalau penumpang ya seperti tadi tuh, nah, penumpang yang masuk kita lakukan surveillance. Surveillance itu ada dua juga, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah kalau yang aktif itu ya seperti yang tadi tuh, melalui termoscanner kita melihat tanda-tanda fisiknya. Nah, kalau ada yang mencurigakan, tidak sesuai dengan tanda-tanda kesehatan, kita bisa panggil dia. Atau memang dari termoscannernya berbunyi dia. Canggih ya. Itu kita harus amankan dulu. Nah, seperti kalau yang pasifnya seperti kita dokumen-dokumen dari kapal dan agent krulisnya itu sudah menyatakan apakah dia sehat atau tidak. Jadi memang teknologi ini tidak bisa dibohongi. Betul. Ya. Segala sesuatu langsung saja di-scan. Iya, di-scan udah dapat hasilnya dan itu bisa mempermudah kinerja baik itu badan juga masyarakat. Betul. Nah, kalau teknologi tadi yang kita bahas tentunya pastinya kalau medis ini nggak jauh-jauh dari limbah. Betul kan? Jadi pertanyaan berikutnya itu bagaimana pendekatan dari kantor karantina kesehatan terhadap pengelolaan limbah medis dan sanitasi dalam mencegah penyebaran penyakit di pelabuhan, lebih konkretnya pelabuhan nih Pak. Jadi bagaimana itu? Ya, ini salah satu faktor risiko juga ya. Iya, luar biasa karena semua aktivitas manusia pasti akan menimbulkan sampah ya. Salah satunya limbah gitu ya. Nah, memang kita tetap di KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan itu melaksanakan pengelolaan limbah karena kita melayani masyarakat, baik itu masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan poliklinik misalnya kan. Nah, seperti vaksin, kita juga melakukan vaksinasi. Jadi kita limbah-limbah medis itu yang terdiri dari misalnya contohnya bahan-bahan yang bersentuhan dengan pasien, kemudian alat-alat suntik yang bekas dan itu kita pisahkan. Biasanya itu kita lakukan pemisahan, kita taruh dalam satu drum yang aman. Nanti kita kumpulkan dalam waktu tertentu secara berkala. Kita kerjasama dengan pihak ketiga sehingga ini akan dikirim ke tempat pengolahan limbah, tempat pemusnahan limbah di suatu tempat. Nah maka sebelum itu kita tetap pisahkan dalam suatu TPS tertentu yang aman. Semua masuk itu dalam secara berkala akan kita kirim ke tempat pengolahan limbah yang sudah ada. Jadi betul-betul ya diperhatikan secara khusus nih karena masalah limbah medis itu termasuk limbah yang berbahaya. Nah, gitu juga masalah sanitasi tadi ya. Iya, sanitasi. Nah, sanitasi di pelabuhan itu juga gitu. Sanitasi itu kan adalah suatu upaya memutus mata rantai penularan penyakit dari makhluk lingkungan. Gitu. Betul. Nah, kita juga mengawasi di pelabuhan itu air bersih. Jadi teman-teman di KKP tiap bulan itu mengukur tuh kualitas air bersih di pelabuhan sesuai dengan parameter-parameter ya dan Kementerian Kesehatan. Baik secara parameter kimianya apa, itu diambil sampelnya, diperiksa. Nah, itu untuk air. Kemudian kualitas TPM itu tempat pengolah makanan. Nah, kalau kita lihat di pelabuhan pasti ada orang jualan kan? Jualan makanan kan? Iya, betul. Nah, itu diperiksa itu. Penjual makanan itu kita lakukan pemeriksaannya, ada instrumen pemeriksaannya, ada penilaiannya.
Kemudian mana yang belum sesuai dengan syarat-syarat kesehatan, kita lakukan penyuluhan supaya mereka tetap melaksanakan prosedur-prosedur. Karena ini misalnya penyuluhannya ini Pak, ini pencucian piringnya harus begini, supaya jangan timbul di sana nanti kalau banyak sampah lalat timbul, lalat juga akan memberikan penyakit. Nah, jadi sanitasi lingkungan di pelabuhan itu pengolahan tempat-tempat umum, termasuk WC-nya gimana, air bersihnya gimana, pencahayaannya mana, kebisingannya gimana. Nah, itu kita tentu bekerja sama dengan pengelola pelabuhan. Misalnya kalau di pelabuhan tuh Pelindo, kalau di bandara kan Angkasa Pura ya. Nah, makanya kita setiap harus mengadukan pemeriksaan dan penilaian dan pengawasan sanitasi di pelabuhan, kita rekomendasikan ke pihak pengelola pelabuhan, mungkin ini harus ditingkatkan. Nah, yang penting sekali seperti tadi itu, kalau kita sebagai petugas tetap melakukan pemeriksaan, tapi masyarakatnya juga tidak berubah. Iya, betul. Nah, jadi ini harus sejalan. Iya, betul. Masyarakat juga berupaya bersama-sama, kita juga bersama-sama meningkatkan sarana dan prasarana. Sehingga tuh pelabuhan tuh betul-betul bagaimana ya, baru melihat pelabuhan yang nyaman, bersih, sehat. Kalau faktor lingkungan ini bisa dikelola dengan baik. Lebih ke kebiasaan dan gaya dari masyarakat ya Pak. Dan juga nanti untuk para penumpang nantinya tak perlu khawatir lagi, makanannya semuanya sudah terjaga, aman. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat pelabuhan, kita buang sampah harus pada tempatnya. Iya, betul. Tempat sampah itu sudah disiapkan oleh pihak pengelola pelabuhan itu. Nah, kadang-kadang masih ada kita membuang sampah sembarangan. Betul. Balik lagi ke personal Iya, betul. Ya, nampaknya kan sepele kan, Iya. tapi itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan apalagi membuang sampah ke laut, itu tidak boleh sama sekali. Kan sering terjadi juga ya Pak Bahkan masalah kalau seperti kita itu. lihat di lingkungan Karimun juga masih banyak sampah di tepi-tepi laut, ya kan? Yang mungkin merusak hewan-hewan yang ada di dalam laut. Dan itu berdampak pada manusia juga pasti. Karena kita kan kalau makanan ikan, ikannya lautnya bisa mengkontaminasi ke tubuh kita gitu. itu tadi. Baik, kita lanjut Bapak. Ya. Apakah ada inisiatif atau program khusus yang digunakan oleh kantor karantina kesehatan untuk mendukung pelibatan masyarakat dalam merancang atau memantau pelayanan publik? Ya, pelayanan publik ya. Jadi pelayanan publik ini adalah suatu hal yang sangat penting sekarang kan. Makanya kita di kantor kesehatan pelabuhan, kantor karantina selalu melakukan evaluasi. Evaluasi sejauh mana misalnya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Gitu. Kita akan mengharapkan pelayanan itu adalah pelayanan yang terbaik. Betul. Makanya kita di KKP selalu itu melakukan survei kepuasan masyarakat, misalnya apakah masyarakat sudah puas nggak dengan pelayanan kita. Nah, baik itu pelayanan yang ada di kantor induk atau di Wilker. Kita juga punya Wilker ya. Wilayah kerja kita tuh di Tanjung Batu, Moro, ada di cabang-cabang Malang. seperti itu ya Pak. Punya cabangnya Pak ya, setiap daerah. Kantor induknya di sini. Itu semua layanan kita sampaikan ke masyarakat. Masyarakat menilai. Itu kita lakukan 3 bulan sekali survei kepuasan masyarakat. Kemudian juga masyarakat juga bisa membuat pengaduan, kita buat kotak pengaduan, kotak saran. Dan jika kita punya website, kita juga punya apa istilahnya dalam hal sekarang ini kan ada indeks persepsi anti korupsi ya. Kita juga punya tim UPG misalnya. Jadi ya masyarakat silakan dibuka ruang seluas-luasnya memberikan saran. Dan kita juga menilai hasil survei kita masyarakat itu puas apa enggak itu terbaca. Dan alhamdulillah kantor KKP Tanjung Balai Karimun kemarin sudah meraih itu wilayah bebas dari korupsi atau WBK dekat Kementerian Kesehatan. Mas selamat ya kalau gitu. Tinggal kita mempertahankan ini. Iya betul. Itu tadi ternyata diberikan kepada masyarakat saran. Iya. Itu kan jarang ya. Betul. Jarang ada instansi yang mungkin menerima saran dari Dan masyarakat. itu dibuat sebagai media evaluasi. Iya. Itu adalah sebuah hal yang sangat unik dan juga luar biasa. Dan mungkin itu semakin kedepannya semoga bisa semakin berprogres dengan baik, kemudian dapat menghimpun seluruh masyarakat Karena gitu. experience the best teacher. Jadi Iya, betul. belajar dari pengalaman-pengalaman. Nah, kalau tadi itu kita membahas tentang bagaimana umpan balik terhadap masyarakat, berikutnya itu bagaimana tantangan lagi nih. Tentunya setiap instansi punya tantangan tersendiri lah ya. Dan ini apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kantor karantina kesehatan dalam menjalankan tugas dan bagaimana kantor karantina kesehatan mengatasinya?
Ya, tentunya kita dalam melaksanakan tugas sudah dibekali dengan regulasi ya. Iya. Regulasi, aturan-aturan, baik itu aturan-aturan dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah itu kita jalani semaksimal mungkin ya, sebaik-baik mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, tantangan yang terbesar itu ya seperti yang tadi itu, bahwa mencapai masyarakat hidup sehat, mandiri dan produktif itu tidak gampang gitu. Nah, salah satu kendalanya itu tadi itu bagaimana kita merubah perilaku masyarakat. Iya. Nah, itu tantangan terbesarnya itu. Nah, itu perlu strategi, ilmu dan seni. Iya, Iya, betul. karena seni Melaksanakan yang itu. paling sulit itu adalah seni memberikan pengertian kepada Betul. Nah, begitu masyarakat. Iya. Nah, itu kita nggak bersama-sama melaksanakan, tapi memang untuk sehat tuh dimulai dari diri sendiri. Betul sekali. Kalau kita menyuruh orang sehat, sementara kita sendiri tidak berperilaku hidup sehat, Sama itu agak aja. susah. Nah, Malah oleh nanti dipertanyakan. Iya, betul. Nah, makanya itu ini bagian dari semuanya. Nah, bagi sehat itu milik bersama. Jadi kita tetap menjalankan regulasi, apa semua peraturan, tapi mari bersama-sama kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Mengenai tadi bagaimana dari karantina kesehatan ini bisa mengedukasi dan juga memberikan penyuluhan ke masyarakat, apakah ada strategi-strategi lain nih untuk bisa memberikan masyarakat melakukan perubahan dari sikapnya, dari gaya Iya. hidupnya gitu. Karena kita bisa tahu ya Bapak, Iya. yang Iya. Bapak sampaikan bahwa seni yang paling susah itu Adalah mengubah dan memberikan pengertian pada orang. lain. Ya, tentunya pertama kita melakukan internalisasi dulu ya. Internalisasi bahwa sehat itu penting ya kepada Iya, saya. Itu tidak terus kita lakukan untuk di kawasan pelabuhan. Kemarin tuh kita coba melakukan sosialisasi, workshop misalnya. Nah, kemarin kita melakukan workshop K3 misalnya. Ya. Kesehatan dan keselamatan kerja, karena di pelabuhan juga kan ada kegiatan bongkar muat gitu. Iya. Harus memakai APD, memakai apa. Ini terus kita sosialisasikan. Ya, kita lakukan workshop itu terhadap para pekerja. Kemudian kita lakukan juga workshop kepada pengolah TPM. Nah, kemudian dari segi regulasi kita adakan penguatan-penguatan dari stakeholder lainnya. Dan juga gitu kepada tenaga kesehatan kita laksanakan terus peningkatan kompetensinya. Nah, sehingga tenaga kesehatan kompetensinya meningkat, edukasi ke masyarakat juga berjalan di fungsinya masing-masing. Nah, ini tentu dilaksanakan secara maraton berkesinambungan ya. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Di samping itu kita juga melakukan upaya-upaya preventif, promotif ini sangat penting ya. Misalnya kita spanduk, pemasangan leaflet tentang beberapa penyakit-penyakit sehingga masyarakat bisa membaca. Itu kita sampaikan baik secara manual atau di website, mereka bisa melihat. Jadi kalau masyarakat semakin aktif juga membaca, semakin aktif juga melihat dan menilai, itu semakin bagus. Betul. Berarti nggak hanya di media fisiknya, juga di dunia maya juga ya. Jadi paling penting adalah sosialisasi. Ya. Oke, tadi kita sudah ke laut, darat, sekarang poin pentingnya untuk pelajar. Apa itu? Jadi menurut Bapak, apakah penting bagi kami para pelajar untuk mengetahui ataupun memahami peran kantor karantina pelabuhan? Karena kesehatan pelabuhan, karena bisa kita sama-sama, kami Iya. pun sama-sama dapat ilmu di sini Bapak. Betul sekali. Oh, ternyata tugas dan fungsi utamanya ini loh. Iya, Nah, betul. Jadi mungkin hal-hal yang kami tidak tahu untuk pelajar. Ya, tentu peran pelajar itu adalah peran yang tidak bisa diabaikan ya, tapi bahkan bisa dikatakan penting di sana. Kenapa begitu? Karena memang pelajar ini ya nanti akan tumbuh dan berkembang ke depan. Sementara seperti yang kita lihat tadi, tantangan ke depan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, kemajuan perpindahan dan pengelolaan pola-pola penyakit itu akan sangat beragam nanti ke depan. Oleh sebab itu tentu peran pelajar itu sangat penting. Bagaimana pelajar saat ini harus membaca situasi dan belajar lebih giat. Sepertinya sih apa sih tantangan faktor risiko penyakit itu ke depan gitu. Sehingga dia bisa melihat apakah kita ini mempunyai ketahanan kesehatan atau tidak gitu. National Health Security kita bagaimana caranya. Jadi pelajar itu harus bisa melihat situasi, kondisi kita, apalagi posisi kita di Karimun sekarang ya. Jadi pelajar Karimun sebenarnya dengan posisi kita lebih banyak bisa belajar itu. Oleh sebab itu mari pelajar, pesan saya itu ya lebih banyak giat membaca dan membaca situasi-situasi global gitu.
Dengan tidak kita membaca situasi kita yang di Karimun saja, kita harus membaca situasi global itu seperti apa. Nah, sehingga khusus di bidang kesehatan, kita bisa mengetahui ancaman-ancaman itu. Oleh sebab itu nanti ya bisa saja adik-adik yang berminat ya di bidang kesehatan, silakan melanjutkan pendidikan ya tuh di ilmu kesehatan. Kita bisa belajar tentang banyak ya, tentang ilmu biologi molekuler, apa tentang rekayasa genetika kah, tentang imunologi. Nah, situ kan banyak ilmu-ilmu yang kita lihat sehingga kita bisa melihat faktor risiko penyakit itu kalau begini, ini cara menanggulanginya. Sehingga kita meyakini dengan pelajar-pelajar mengetahui hal seperti itu, ketahanan kesehatan kita ke depan semakin kuat. Jadi kita membutuhkan pelajar yang lebih peka ya Bapak? Lebih peka. Lebih peka melihat situasi dan membaca situasi global lagi. Betul. Ya. Nah, berbicara pelajar juga nggak jauh-jauh dari beberapa hal yang harus dilakukan pelajar di masa depan nih. Jadi di sini kami juga selaku perwakilan dari pelajar meminta pesan dan juga kesan dari Bapak terhadap kami yang para pelajar ini untuk selalu mendukung peran kantor karantina kesehatan dan bagaimana kami bisa menghadapi segala perubahan di global ini ke depannya. Ya, sebagai pelajar tentu adik-adik harus fokus ya. Pertama fokus dengan pendidikan adik saat ini. Itu pesan utama Bapak itu bagaimana kita kemudian harus banyak punya jejaring gitu ya. Jejaring komunikasi gitu. Jadi komunikasi, kemudian kita juga harus mempunyai rasa respon ya. Di samping kita banyak komunikasi, kita juga harus mempunyai rasa kepedulian gitu ya. Kepedulian terhadap lingkungan, terhadap lingkungan sekitar. Karena di lingkungan sekitar tuh banyak hal-hal yang kita bisa respon gitu. Sehingga dengan pelajar yang berkualitas, pelajar yang punya semangat, pelajar yang punya cita-cita, itu akan bisa melihat lingkungan itu adalah sebagian pembelajaran bagi dirinya. Nah, yang ketiga, sebagai pelajar juga harus berpikir inovasi gitu. Kita sebagai pelajar harus berpikir apa sih inovasi yang bisa kita ciptakan, atau ide inovasi yang bisa kira-kira ini bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu apapun bentuknya, inovasi itu sekarang bisa diwujudkan baik dengan teknologi yang ada sekarang atau dengan teknologi sederhana saja, tapi ada inovasi. Jadi sebagai pelajar jangan lupa berinovasi, tetap semangat. Betul, membuat sebuah pembaharuan. Jadi pelajar ini adalah salah satu role model nantinya betul. Masyarakat. Nah, demikian ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan dapat kita simpulkan bahwasanya dari kantor karantina kesehatan pelabuhan kelas 2 ini menjadi salah satu wadah untuk kita bisa lebih sehat lagi, kemudian dapat mensosialisasi kepada masyarakat bisa berubah gaya hidupnya menjadi lebih baik, dan juga teruntuk para pelajar yang seperti kita nih, Kak Hawa. Jadi kita di sini diminta untuk terus peka terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga kita harus bisa. Dan juga kita tetap selalu berkesinambungan antara instansi ini dan instansi ini. Jadi memang segala sesuatu harus bekerja sama dari masyarakat, instansi, pelajar, apalagi teknologi. Jadi memang itu adalah satu faktor-faktor yang membangun kita menjadi lebih sehat, lebih baik lagi. Nah, jadi lingkungan kita lebih terjaga. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Novi Hendri, Bapak Haji Novi Hendri SKM MSc. Jadi luar biasa pada siang hari ini kami bisa bertemu, berdiskusi, sebuah kebanggaan karena memang ilmu yang Bapak berikan memberi kami lebih peka. Oh ternyata kami harus fokus loh dengan ini. Oh ternyata masih ada hal-hal yang belum kami pahami terkait kesehatan. Apalagi kita tidak tahu kan selama ini ternyata di pelabuhan itu ada terkhususnya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi tentang makanan. Betul. Dan itu juga memperhatikan kesehatan masyarakat, dan kita lebih tahu bahwa di sini ada yang memperhatikan kita, dan kita juga harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dari masyarakat itu sendiri. Bahkan bisa kita dengar tadi bahwa cahayanya saja ada ininya Bapak, analisa dan datanya ya Pak. Jadi memang cahaya untuk kesehatannya tuh segini loh gitu. Sangat menarik, dan juga ini sebuah hal yang lumayan terasa untuk masyarakat harusnya, karena ada loh yang memperhatikan masyarakat sampai segitunya. Kan tong sampah aja yang sudah disediakan mungkin masih ada ini tidak henti-hentinya disediakan.
Pokoknya masyarakat harus lebih bersyukur, oh ternyata ada yang lebih peka terhadap kita. Iya, dan dari itu demikianlah podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan juga sebuah sosialisasi yang luar biasa kepada kami serta masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana. Ya. Dan kami selaku host juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kesetiaan para teman-teman untuk menyaksikan podcast Laksana, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Tapi sebelum kita harus apa nih? Kan tadi Bapak ada ininya, ada salam Salam, sehat. iya, Salam. boleh Bapak Boleh pimpin. jadi kita untuk last episode Iya. kali ini. Untuk podcast Laksana, Iya. salam sehat. Salam sehat. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.